Hai, perkenalkan nama saya Rahmat Sarul Akram Lontalo. Saya adalah lulusan S1 di salah satu perguruan tinggi swasta dengan gelar Sarjana Komputer. Video ini saya buat untuk teman-teman yang ingin belajar coding tapi belum tahu mau mulai dari mana. Ini kita akan mulai benar-benar dari nol, terlepas dari semua latar belakang teman-teman semua. Coding artinya menulis bahasa pemrograman. Dan bahasa pemrograman di sini ada banyak sekali. Tapi kita akan fokus pada salah satu bahasa pemrograman yang paling populer, yaitu JavaScript. Pertanyaannya, apa itu JavaScript? Kalau teman-teman search di Google, JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif dan dinamis. Nah, setelah tahu penjelasan tentang ini, kalau kalian mulai dari nol dan tidak punya pengalaman sama sekali di bidang IT, ini akan terkesan tidak masuk akal. Dan yang lebih parah lagi, ini sangat menakutkan. Karena persepsi orang ini melihat pemrograman sebagai sesuatu yang harus dipelajari secara formal di bangku perkuliahan. Kenyataannya tidak. Ada game namanya Roblox. Di Roblox ini ada banyak mode permainan khusus. Mode permainan yang tidak dibuat sama pengembang, tetapi dibuat khusus oleh pengguna. Banyak mode permainan khusus ini dibuat sama anak kecil, umur puluhan sudah bisa bikin game. Sampai ada bootcamp industri untuk anak-anak kecil biar belajar coding buat game Roblox. Umur 11 tahun sudah bisa coding tanpa kuliah. Itulah saatnya dimana kamu seharusnya belajar hal seperti ini. Oke, kembali ke JavaScript. JavaScript awalnya dibuat untuk situs web, dimana website pada dasarnya terdiri dari 3 hal: HTML, CSS, dan JavaScript. Oke, contoh kita lihat website dinas yang ada di Gorontalo. Oke, misalnya saya ketik di sini Dinas Gorontalo. Dinas Gorontalo ini salah satu website Dinas Dikbud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo. Kita klik kanan di sini, view page source. Nah di sini ini teks yang sangat panjang ini yang teman-teman lihat. Teks panjang itu adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Satu paket dalam website tersebut. Nah, HTML itu sendiri adalah situs web content. Jadi kayak judul, teks, tombol, apapun yang mengisi website atau juga disebut konten website. Itu adalah tugas HTML. Sedangkan untuk CSS untuk penataan. Jadi kita kalau maunya judulnya di tengah, teksnya mau warna merah, tombolnya sebesar apa, itu dibubuhi oleh CSS. Terus JavaScript buat apa? JavaScript untuk interaktivitas. Misalkan tombol ini, kita maunya saat ditekan itu mengganti teks. Sebelumnya mengganti teks baru. Kalau kita tekan tombol ini sekarang, seharusnya teks di atas menjadi berubah. Jadi teks baru. Itu menjelaskan JavaScript. Kesimpulannya, HTML itu konten seperti tombol, CSS adalah style tombol tersebut, dan JavaScript adalah apa yang terjadi jika kamu menekan tombol ini. Oke, sekarang kita contoh dulu ya. Kalau teman-teman tidak paham ya tidak apa-apa. Ini sebagai gambarannya dulu. Oke, misalnya di sini kita buka Notepad, terus kita ketikkan script untuk JavaScript, console log hello world. Nah, terus kita save dokumennya kita kasih nama app.js. Save. Nah, sekarang kita sudah punya file JavaScript. Pertanyaannya, bagaimana cara membukanya ini? Bagaimana cara menjalankannya file ini? Misalkan saya klik 2 kali, Windows-nya pun bingung. Ini mau dibuka pakai apa? Kalau kita punya file video, kita bisa membukanya menggunakan VLC, Media Player, atau QuickTime. Kalau kita punya file dokumen, kita bisa buka pakai Microsoft Word atau Google Document. Terus, file JavaScript dibuka pakai apa? Untuk membuka atau menjalankan JavaScript ini, kami memerlukan namanya JavaScript Runtime. JavaScript Runtime ini ada di dalam browser web.
di Google Chrome. Teman-teman bisa lihat di sini, kita masuk di menu setting, terus more tools dan developer tools, terus kita masuk di konsol. Nah, di sini kita bisa jalankan JavaScript-nya. Contoh misalnya ini console log ini, kita ketikkan di sini console.log. Hello world. Terus kita enter, dia bisa jalan. Oke, jadi kesimpulannya, jika kita membuka file video, kita butuh video player. Dan untuk menjalankan JavaScript, kita membutuhkan JavaScript runtime, yaitu ada di dalam web browser. JavaScript memerlukan web browser untuk dijalankan, karena memang JavaScript didesain untuk membuat website yang interaktif. Karena ini, JavaScript disebut sebagai bahasa front-end. Dalam pengembangan web, ada konsep front-end dan back-end. Biasanya, orang spesialis salah satu saja. Jadi misalkan dia adalah front-end developer, aku adalah back-end developer. Kalau kamu menguasai dua-duanya, kita menyebutnya full stack developer. Kenapa dipisah jadi front-end dan back-end? Kenapa nggak satu aja, gitu kan? Karena skill yang dibutuhkan untuk front-end dan back-end itu beda banget. Beda, sangat beda. Front-end itu harus bisa HTML, CSS, dan JavaScript. Kalau kamu mau jadi back-end developer, lain lagi. Tergantung stack, bisa jadi SQL, PHP, dan Python, dan lain-lainnya. Sekarang kita tahu ada dua sisi dari pengembangan web, yaitu front-end dan back-end. Dan mengapa JavaScript termasuk bahasa front-end? Karena dia membutuhkan web browser untuk dijalankan. Batasannya, ini artinya JavaScript tidak bisa digunakan untuk back-end. Tapi tunggu dulu, di tahun 2009 Ryan Dawes rilis Node.js. Node.js adalah runtime JavaScript yang bisa menjalankan di luar web browser. Artinya, sekarang developer bisa menjalankan JavaScript tanpa web browser. Contohnya, kita buka CMD terminal, kita bisa jalankannya lewat terminal. Coba kita masuk kita cari file JavaScript-nya di mana. Di dokumen, Node.js. Di sini kita bisa cek ada file app.js. Kita bisa menjalankannya dengan kode node app.js dan enter. Kita lihat hasilnya, muncul hello world. Oke. Setelah kita menjalankannya lewat terminal, ini mengubah total pengembangan web industri. Kenapa? Apa spesialnya bisa menjalankan JavaScript tanpa browser web? Emang kenapa front-end developer yang awalnya hanya menguasai HTML, CSS, dan JavaScript dan tidak tahu bahasa back-end apapun, tiba-tiba dengan adanya Node.js, JavaScript bisa dipakai di back-end. Tiba-tiba front-end developer bisa jadi full stack developer tanpa harus belajar bahasa baru. Dengan bahasa yang dia sudah tahu yaitu JavaScript, tiba-tiba jadi back-end developer juga. Inilah saya menyarankan pemula mulai dengan JavaScript. Dengan kamu belajar JavaScript, kamu tidak terbatas pada front-end atau back-end. Kamu bisa dua-duanya, dan semakin lama ekosistem JavaScript berkembang terus untuk membuat aplikasi di handphone. Kalau Android, kamu bisa bahasa yang namanya Kotlin. Kalau iOS, harus bisa bahasa namanya Swift. Atau dengan adanya teknologi React Native, bisa menggunakan JavaScript. Mau bikin aplikasi desktop, harus bisa Java atau C++. Atau dengan adanya Electron, kita bisa menggunakan JavaScript. Dengan satu bahasa, kamu bisa menguasai front-end, back-end, membuat aplikasi seluler, bahkan aplikasi desktop. Jika kamu tertarik membuat aplikasi, baik itu aplikasi web, aplikasi seluler, atau aplikasi desktop, inilah saatnya kamu belajar JavaScript. Baik, terima kasih semuanya. Hari ini kita sudah tahu bahwa semua orang bisa menjadi programming. Entah itu kamu masih SD atau sudah dewasa, pria atau wanita, semua bisa belajar programming.
Kita juga sudah pelajari apa itu website dan apa itu HTML untuk membuat konten, dan CSS untuk styling, serta JavaScript untuk membuat website kita menjadi interaktif dan dinamis. Kita juga sudah pelajari apa itu front end dan apa itu back end, dan kenapa dengan adanya Node.js memungkinkan front end developer bisa menjadi full stack developer. Dengan JavaScript kita bisa belajar membuat mobile apps, dan bahkan kita bisa belajar membuat desktop app developer. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Untuk video selanjutnya kita akan langsung praktek. Tetap semangat. Terima kasih.